Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu konsep fundamental dalam dunia hukum, yaitu subjek hukum. Materi ini merupakan fondasi penting yang wajib dipahami oleh setiap orang yang belajar atau berkecimpung di dunia hukum, karena ia berkaitan langsung dengan siapa yang berhak dan berkewajiban menurut hukum. Pengertian subjek hukum secara sederhana, subjek hukum adalah pihak yang dapat memiliki hak dan kewajiban. Dalam teori hukum, tidak semua pihak atau entitas dapat disebut sebagai subjek hukum. Hanya mereka yang oleh hukum diakui sebagai pemilik hak dan kewajiban yang dapat disebut sebagai subjek hukum. Subjek hukum ini mencakup dua bentuk utama. Yang pertama yaitu mengenai orang atau person. Yang kedua, badan hukum. Kedua bentuk ini akan kita bahas lebih lanjut agar Anda mampu membedakan mana yang merupakan entitas individu dan mana yang merupakan entitas kolektif yang secara hukum. Subjek hukum orang. Pertama, mari kita bahas orang persorangan. Dalam hukum perdata, setiap manusia dianggap sebagai subjek hukum sejak lahir hidup. Sesuai dengan ketentuan pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun, untuk kasus tertentu, hukum juga mengakui bahwa anak dalam kandungan dapat memiliki hak asalkan ia lahir hidup. Ini disebut sebagai prinsip fiktif hukum. Misalnya dalam pewarisan. Setiap orang sebagai subjek hukum memiliki hak dan kewajiban. Haknya seperti hak hidup sebagaimana Undang-Undang Dasar yang hak milik dan hak waris. Sedangkan kewajiban, orang memiliki kewajiban seperti kewajiban membayar pajak, kewajiban mematuhi hukum dan lain sebagainya. Yang kedua, mengenai subjek hukum atau badan hukum. Badan hukum adalah entitas kolektif yang oleh hukum diakui sebagai subjek hukum yang terpisah dari anggota-anggotanya. Badan hukum dapat memiliki kekayaan sendiri, melakukan perjanjian, bahkan digugat di pengadilan atau tergugat. Ada dua jenis badan hukum yang dikenal, badan hukum publik dan badan hukum privat. Beda hukum memperoleh suatu hukuman setelah memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditentukan oleh undang-undang, seperti akte notaris dan pengesahan dari terkait. Contohnya PT dan yayasan. Perbandingan badan hukum orang dengan badan hukum, perbandingan subjek hukum orang dan badan hukum dari aspek bentuk. Orang berbentuk individu, sedangkan badan hukum berbentuk kolektif. Dalam aspek awal status, orang sejak lahir hidup sebagai subjek hukum, sedangkan badan hukum setelah disahkan secara hukum oleh yang berwenang. Sebagai penutup, penting untuk kita pahami bahwa subjek hukum adalah dasar dari segala hubungan hukum. Tanpa mengenal siapa subjek hukumnya, kita tidak bisa menentukan siapa yang berhak benar, siapa yang wajib, dan siapa yang bisa dimintai pertanggungjawaban. Jadi, baik sekali individu, organisasi maupun negara, setiap entitas yang diakui hukum memiliki posisi yang jelas dan dapat dikenakan hukum. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.